Miris, seorang siswi anak kelas 6 SD mengaku telah diperkosa dengan pelaku diduga seorang kurir. Pada video yang beredar, tampak seorang siswi tengah diinterogasi oleh kedua orang tuanya. Kau Di mana? Dari mana kau? Tunggu, dari mana kau? Dari mana tadi? diantar ke mana? Diantar ke mana? Baru dia bawa kemana? Sudah, kau sebar ulang itu, sudah bawa ini anak sudah ada. Sudah. Saat diinterogasi, sang anak mengaku dibawa ke semak-semak oleh seorang kurir. Dari logat bicaranya, tampaknya kejadian itu terjadi di wilayah Sumatera. Tidak diapa-apa nak. Kau sadar sayang. Kau sadar. Sampai di mana tadi? Sampai di mana dia bawa? Dia nggak punya ibu, emang dia nggak punya adik atau keluarga perempuan gitu. Jadi mudah-mudahan sih cepat ketangkap. Pas habis ketangkap, langsung tuh dikasih balsem tuh, biar tuman. Apa panas-panas dah. Bila perlu kebiri sekalian orang kayak gitu. Karena apa? Untuk jadi bahan pelajaran untuk yang lain gitu. Jangan sampai macam-macam ngelakuin hal-hal seperti itu. Dan buat si Ade ini, Om John prihatin ya. Mudah-mudahan cepat pulih mentalnya ya. Dan saya juga minta supaya ada pendampingan khusus buat si Ade supaya jangan sampai nanti mentalnya itu rusak, karena proses jenjang untuk kedepannya itu masih panjang sekali. Jadi mudah-mudahan nanti diberikan satu pendampingan yang bagus sehingga memulihkan kembali mentalnya, dan dia juga bisa kembali lagi untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Karena dengan cara seperti kayak begitu, saya yakin satu anak kita pasti rusak mentalnya. Mudah-mudahan saya doain ya, saya sebagai atlet pemain di tukang bubur pengen naik haji, saya doain mudah-mudahan mentalnya kembali pulih lagi, dan juga buat si pelaku dihukum seberat mungkin, kalau bisa dikebiri. Belum diketahui persisnya kejadian tersebut di wilayah mana. Namun video ini viral sehingga warganet meminta agar polisi segera menangkap pelaku. Harapan agar pelaku segera ditangkap juga disuarakan oleh selebriti. Ini tanggapan saya tentang satu kejadian yang ini sangat miris. Ini miris sekali kalau menurut saya. Ini anak SD kelas 6 yang ini jujur dalam hati saya itu nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Tapi saya mau ingatin, saya mau katakan begini. Ini perbuatan yang sangat-sangat keji, sangat-sangat memalukan. Ya, jadi menurut saya kalau bisa si pelaku ini harus ditangkap ya, buat aparat kepolisian kejar, tangkap, lalu berikan satu efek jerah buat dia. Kalau saya sih setuju kalau bisa orang-orang seperti kayak begitu itu dikebiri aja deh. Ya kalau dikebiri kan nanti kejantanannya hilang tuh, dia nggak akan ulangin lagi perbuatan kayak begitu. Jadi sungguh luar biasa ya kejadian ini. Ini kejadian entah di mana. Saya cuma hanya bilang bahwa untuk aparat setempat tindak lanjutin, tangkap dan hukum dia seberat-berat mungkin supaya nanti kasih efek jerah dan jangan sampai dilakukan lagi ke orang lain. Di lain tempat, kabar mengejutkan datang dari asisten pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Maya mengaku putra dan supirnya telah dianiaya diduga oleh salah satu putra jenderal bintang 2. Lantas seperti apa kronologi yang dibeberkan Maya? Hari Kamis malam, saya memang menjamu tamu-tamu saya. Kita lagi pergi ke salah satu usahanya milik Bapak ya di Klub SCBD. Nah, kita memang bawa 2 mobil. Kebetulan mobil yang saya naiki adalah mobil merah. Satu lagi dinaiki anak saya dengan teman-temannya adalah mobil. Lalu kami pulang kurang lebih sekitar jam 2-an. Kebetulan karena kami tidur di hotel di daerah Kemang, saya jalan duluan dengan tamu saya beserta rekan-rekan saya. Dan anak saya karena membereskan bil dengan asisten saya, staf saya, mereka nyusul gitu pulangnya ya kan. Nah ketika saya sudah sampai di hotel kurang lebih sekitar setengah jam, saya dihubungi bahwa mereka dianiaya di depan Kemang gitu. Saya pikir ada kejadian di HSCBD dong. Nah, lalu saya telepon dengan manajer di sana, tidak ada kejadian gitu. Saya langsung telepon dengan
Pak minta tolong, ini ada kejadian bahwa anak saya dianiaya di depan kemarin. Nah, begitu saya telepon, dan ternyata anak saya sebelum dia dianiaya, driver saya turun. Jadi ceritanya mereka tuh kan lewat depan karena memang arah hotel kita kan belok dari dekat sekali gitu kan. Mereka menyenggol mobil ini, lalu driver saya turun, menegur, menanyakan, "Bang, abang mabuk ya?" gitu, "Mabuk ya?" gitu kan. Lalu driver saya maksudnya tuh menyadarkan beliau bahwa, "Bang, mabuk ya?" gitu, pegang ini dadanya. Nah, karena tidak terima, langsung ditepis lah. Itu driver saya, ada sesuai dengan rekamannya, dikejar driver saya dengan si pelaku. Lalu karena di dalam mobil itu cewek-cewek, nggak mungkin turun, asisten saya juga takut, akhirnya anak saya Iqbal turun untuk maksudnya melerai. Gitu, kita sudah minta maaf gitu kalau salah paham, karena kita nggak tahu, kalau kami tidak dalam kondisi mabuk. Anak saya tidak mabuk, driver saya juga tidak mabuk. Di situ justru anak saya menyampaikan, "Om, udah Om, minta maaf, minta maaf." Ternyata begitu anak saya memeluk si oknum tersebut dari belakang, ceritanya, tiba-tiba anak saya langsung ditarik oleh seseorang yang anak saya tidak tahu, langsung dicek lehernya, dan orang itu berkata, saya anak Jenderal Bintang 2, saya anak Jenderal Bintang 2 dan anak wali kota gitu. Nah, karena mendengar perihal gitu, anak saya juga ngerasa, "Ya Om, ampun gitu." Nah, tiba-tiba kejadiannya anak saya langsung dianiaya dengan orang-orang kulit hitam juga di situ, begitu ceritanya. Ya, jika benar kasus penganiayaan ini dilakukan salah satu putra Jenderal Bintang 2, kasus ini jelas akan mencoreng reputasi sang jenderal. Lantas benarkah akibat penganiayaan itu putra Maya mengalami luka berat? Benarkah Maya juga sudah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib? Anak saya rusuknya sakit, saya lagi mau ronsen dulu. Saya udah perintahkan untuk asisten saya ronsen, karena awalnya dia bilang nggak apa-apa kok Bun, cuman bengap-bengap gitu. Tapi teman-temannya telepon saya tadi malam bahwa Iqbal tidak bisa makan, muntah-muntah. Kemudian dia upaya untuk bangun gitu. Saya suruh infus dulu, dan kondisi Iqbal sekarang tuh nggak bisa normal gitu loh Mbak. Maksudnya tuh dia makan nggak bisa masuk, mana yang makan dia muntah lagi gitu. Dan driver saya kepala belakangnya itu sepertinya memar atau apa, itu kita lagi mau suruh scanning juga gitu. Jika Maya merupakan asisten dari Hotman Paris Hutapea, yang jelas pengacara kondang ini tak akan tinggal diam. Lantas pembelaan apa saja yang sudah dilakukan Hotman? Benarkah Hotman akan melakukan bantuan hukum? Saya izinkan untuk berhubungan dengan saya langsung, namun sampai detik ini mereka belum ada menghubungi kami. Kemudian saya juga sudah informasikan kepada tim lawyer teman-teman saya di sana, rekan-rekan, untuk bantu ketika memang mereka ingin berjumpa, karena posisi saya di Medan, silakan mereka ketemu. Seperti itu, katanya mereka mau menyampaikan permintaan maaf. Cuma saya tetap tidak terima, mereka tidak melihat kondisi. Berarti kan mereka kalau dalam keadaan sadar, mereka melihat dong itu anak kecil loh. Maksudnya anak saya udah dewasa, tapi kan badannya kecil gitu loh Mbak. Gitu, harusnya mereka, ini anak jangan dianiaya dong gitu. Kenapa sih? Berarti kan mereka dalam kondisi mabuk. Mungkin kalau saat itu saya minta langsung tes urin, harusnya. Saya tunggu tim saya, Mbak Cesa dan Mbak Intan, untuk dampingi anak saya laporan di Polres Metro Jakarta Selatan, dan kita sudah masukkan laporan kemarin, Mbak. Saat kasus penganiayaan terhadap putra Maya Romantir mencuat, kasus kisruh royalti antara pencipta lagu Mungkinkah, Endang dan Andre Taulani nampaknya mulai memasuki babak baru. Setelah sebelumnya Endang mensomasi Andre dan Stinky Reborn dengan tuntutan 35 miliar. Kini Endang kabarnya mundur dan meminta maaf serta mencabut tuntutannya. Lantas apa yang membuat Endang akhirnya meminta maaf? Stinky, kalau teman-teman lain mungkin ini ya silakan aja, tapi memang harus intinya adalah mungkin lebih ke izin dulu, karena kan sekarang itu udah ada aturan yang sudah berlaku. Kenapa banyak teman-teman musisi pengarang lagu, komposer yang mulai speak up, karena memang selama ini aturan itu peraturannya belum terlalu
mateng ya. Baru sekarang ini teman-teman musisi yang pengarang lagu khususnya bisa berani untuk speak up, karena memang sekarang pun lagi masih masa penggodokan untuk peraturan itu. Dan kita berani karena memang seharusnya sudah diterapkan. Endang sendiri awalnya mengaku jika somasi dilayangkan lantaran banyak mendapatkan dorongan dari sejawat musisi lainnya. Terlebih secara hukum ada aturan royalti yang tercantum dalam ketentuan hak kekayaan intelektual. Hak eksklusif pencipta itu untuk melindungi hak moral, hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait. Bukan hak untuk mengatur pembatasan larangan kepada pihak tertentu sesuai dengan keinginan individu. Sebagaimana telah disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, penerapan hak eksklusif harus tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau larangan itu tidak sesuai secara ius constitutum atau hukum positif yang diberlakukan, maka larangan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan konsekuensi hukumnya. Kubu Stinky Reborn yang diwakili salah satu personilnya, Irwan, sempat mengaku jika royalti dari setiap lagu untuk Endang sudah diberikan. Tapi tampaknya Endang mungkin merasa belum cukup. Disinyalir Endang juga melakukan somasi karena merasa terdepak atau tidak lagi dilibatkan dalam proses pembentukan Stinky Reborn. Udah dapat selalu. Yang gue baca tuh 250.000 tiap kali panggung. Enggak segitu, 500 sebenarnya sih. Gue ngasih di Rustan cuma sekali doang karena gue kesel. Gimana? Jadi gini, biasanya 500.000. Terus di belakang dia ribet gitu. Kasih 2,5 aja. Oke. Tapi nggak ada berapa hari diminta lagi sama gue. Gue telepon yang biasa ngeluarin uang kan Edi nih. Kita kan udah punya bagian Endang transfer lagi deh, 2,5 lagi. Tetap gope-gope juga keluar. Oke. Tapi jadi 500.000 setiap kali manggung itu berdasarkan kesepakatan kah, Mas? Iya. Udah sepakat sama Endang? Dia oke. Dia Lalu masalahnya apa? Itu yang gue nggak tahu. Nah, Pokoknya tiap event itu kita fluktuasi. Satu lagu kita hargain ke Endang tuh 250.000. Cukup lah untuk ini doang kan. Kalau dari KCI dan publisher kan malah lebih kecil lagi, cuma berapa ribu rupiah doang itu. Secara nominal memang itu jauh ya, menurut teman-teman itu boleh dibilang nggak layak gitu, untuk nilainya. Tapi kembali di sini saya tidak bicara tentang uang, bicara tentang hak dan moral, karena memang di situ ada hak yang harus saya terima. Udah amat bilang itu, baru somasi 1 belum somasi 30 katanya gitu. Kalau dia tetap rese kayak begini ya kita akan cut yang jangan tutupnya nggak akan tetap pakai lagi. Jadi kita akan tetap bayar royalti ke Endang ya satu lagu aja, lebih setengah lagi dapat lebih kecil dia. Tapi Irwan punya alasan lain jika Endang selama ini passionnya sudah tak ada di Stinky. Stinky Reborn sendiri dan Andre Taulani merasa tak gentar ketika disomasi Endang, malah mereka mengaku siap meladeni tuntutan somasi. Lantas benarkah setelah terjadi permintaan maaf, kasus somasi royalti antara Endang dan Stinky Reborn ini berakhir? Jadi saya mau buat somasi dalam waktu dekat ya. Nah itu disegerakan untuk melaporkan ke Polda. Biar hukum tuh udah pasti dia kalah lah. Orang undang-undangnya belum ada gimana? Maksudnya kalau memang kita menyalahi undang-undang, kita pasti kan mikir juga kan. Undang-undang untuk kita membayar langsung ke pencipta memang belum ada, belum dibuat. Saya melihat bahwa apa yang dialami oleh teman-teman hari ini yang dilakukan oleh Endang yang melakukan somasi terhadap Stinky maupun terhadap Andre Taulani adalah ya soal moral. Jadi moralnya adalah ketika ditegur begini, apakah Andre masih mau nyanyi lagu? Kalau Endang udah ngelarang Andre bawain lagu, ya kalau saran saya sih secara moral ya nggak usah dibawain. Agak sulit ngomongnya karena lagu itu kan jadi satu kesatuan. Dan yang kebetulan dulu waktu lagu Mungkinkah naik, kalau buat kita nih pencipta lagu tuh ada racunnya yang bikin enak sebelah mana gitu. Nah orang-orang saat itu bilang bagian saya itu yang memang bikin enak lagu Mungkinkah.
Jadi kalau dipisahin gimana ya? Nanggung gitu.